Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Wahyu Utami dari Akuntansi PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas pada pertemuan 15 dan untuk keperluan UAS Akuntansi Manajemen. Dalam soal lalu, yang pertama nanti saya akan menjelaskan tentang soal akuntansi manajemen ini. Yang kedua adalah makalah yang telah saya buat. Yang pertama adalah soal di mana Plata Company memiliki overhead yang berupa setting peralatan sebanyak $3.000, pemrosesan dengan mesin $18. Sedangkan untuk biaya lainnya ada direct labor untuk produk yang bernama Elegan $9.000 dan Vina $3.000. Direct labor untuk Elegan $3.000 dan Vina sama $3.000 dengan unit sama-sama 3.000, setup hours sama-sama 100 jam dan mesin hours untuk Elegan 500 dan juga Vina 4.500. Selanjutnya diminta untuk mencari alokasi cost berdasarkan dengan direct labor. Nah, pertama kita harus mengetahui presentase dari direct labor. Nah, tadi disebutkan bahwa di sini ada direct labor untuk Elegan sebanyak 9.000 dan Vina adalah 3.000, sehingga diperoleh total direct labor adalah 12.000. Sedangkan presentasenya tinggal membagi masing-masing direct labor dengan total direct labor, sehingga didapat presentase Elegan 75% dan juga Vina 25%. Selanjutnya akan ada alokasi overhead dari presentase yang telah kita cari tadi. Untuk Elegan yaitu 75% dikali dengan total overhead, yaitu untuk setting dan juga pemrosesan mesin, totalnya adalah 21.000. Jadi untuk Elegan total overheadnya adalah $15.750, sedangkan Vina dengan presentase 25% diperoleh alokasi overhead sebanyak 5.250. Sehingga total biaya produksi diperoleh dari total cost langsung dan juga ditambah dengan overhead cost. Cost langsung berupa direct labor dan juga direct material. Jadi untuk Elegan diperoleh total biaya produksinya yaitu sebesar $27.750, atau total cost per unit tinggal kita bagi dengan jumlah unit sebanyak 3.000 sehingga didapat 9,25 total cost per unitnya. Untuk Vina, total biaya produksinya adalah 11.250 dan total cost per unit yaitu $3,75. Untuk yang selanjutnya adalah alokasi overhead berdasarkan activity based costing. Nah, kita harus mencari rate atau persentase dari setiap aktivitas overhead. Tadi ada dua aktivitas overhead. Yang pertama setting peralatan. Jadi kita cari dengan rumus overhead cost setting peralatan dibagi dengan jumlah total setup hour dari kedua produk tersebut. Itu untuk Elegan dan Vina sama-sama 100 sehingga diperoleh setting peralatan sebanyak 15 per setup hour. Dan juga untuk pemrosesan mesin sama, yaitu overhead cost pemrosesan mesin dibagi dengan total mesin hours-nya, yaitu didapat 3,6 per mesin hours. Nah, alokasi overhead-nya tinggal kita kalikan saja rate dari setiap aktivitas dengan total hours-nya, sehingga didapat Elegan untuk setting peralatan 1.500 dan Vina sama karena sama-sama 100 setup hours. Untuk pemrosesan dengan mesinnya, untuk Elegan tinggal 500 jam dikali dengan 3,6 didapatkan 1.800 dan Vina 4.500 jam dikali 3,6 didapat 16.200, sehingga total biaya produksinya untuk Elegan lebih rendah ya dari Vina. Elegan yaitu sejumlah 15.300 dan Vina 23.700. Nah, untuk masing-masing cost-nya sama, tinggal dibagi dengan 3.000 sehingga didapat untuk Elegan $5,10 dan Vina $7,90. Dalam soal minggu lalu, yang pertama nanti saya akan menjelaskan tentang soal akuntansi manajemen ini. Yang kedua adalah makalah yang telah saya buat. Yang pertama adalah soal di mana Plata Company memiliki overhead yang berupa setting peralatan sebanyak $3.000, pemrosesan dengan mesin $18. Sedangkan untuk biaya lainnya ada direct labor untuk produk yang bernama Elegan $9.000 dan Vina $3.000. Direct labor untuk Elegan $3.000 dan Vina sama $3.000 dengan unit sama-sama 3.000, setup hours sama-sama 100 jam dan mesin hours untuk Elegan 500 dan juga Vina 4.500. Selanjutnya diminta untuk mencari alokasi cost berdasarkan dengan direct labor. Nah, pertama kita harus mengetahui presentase dari direct labor. Nah, tadi disebutkan bahwa di sini ada direct labor untuk Elegan sebanyak 9.000 dan Vina adalah 3.000, sehingga diperoleh total direct labor adalah 12.000. Sedangkan presentasenya tinggal membagi masing-masing direct labor dengan total direct labor, sehingga didapat presentase Elegan 75% dan juga Vina 25%.
Selanjutnya akan ada alokasi overhead dari presentase yang telah kita cari tadi. Untuk elegan yaitu 75% dikali dengan total overhead yaitu untuk setting dan juga pemrosesan mesin, totalnya adalah 21.000. Jadi untuk elegan total overheadnya adalah $15.750, sedangkan Vina dengan presentase 25% diperoleh alokasi overhead sebanyak 5.250. Sehingga total biaya produksi diperoleh dari total cost langsung dan juga ditambah dengan overhead cost. Cost langsung berupa direct labor dan juga direct material. Jadi selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah saya tulis yang berjudul dengan transformasi digital dalam akuntansi manajemen, perubahan peran sistem pengendalian dan struktur biaya. Di mana presentasi ini akan membahas bagaimana digitalisasi khususnya teknologi seperti AI, ERP, Cloud, dan juga RPI ini sangat mempengaruhi peran akuntansi manajemen, sistem pengendalian, dan juga sistem struktur biaya perusahaan. Untuk lebih memahami topiknya, kita mulai saja dengan latar belakang apa yang mempengaruhi penulisan makalah ini. Nah, kita ini sedang hidup dalam era revolusi industri 4.0, di mana teknologi berkembang sangat pesat, di mana kehadiran AI, Internet of Things, Big Data, hingga RPI atau Robotic Process Automation itu telah mengubah cara bisnis yang dijalankan termasuk dalam dunia akuntansi. Dulu, peran akuntan manajemen itu lebih berfokus pada pencatatan dan pelaporan saja, tapi saat ini peran itu sudah bergeser ke arah yang lebih strategis, di mana akuntan diharapkan bisa memberikan insight berbasis data secara tepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Hal ini dapat mempengaruhi peran akuntan, tetapi juga mengubah sistem pengendalian manajemen serta struktur biaya perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi manajemen harus mampu beradaptasi dan juga bersinergi dengan teknologi yang ada agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, muncul beberapa pertanyaan penting yang coba saya rumuskan dalam makalah tersebut, di mana pertanyaan utama dalam presentasi ini adalah bagaimana transformasi digital ini mempengaruhi peran dan proses dalam akuntansi manajemen? Apakah peran tradisional masih relevan dalam era saat ini? Yang kedua, bagaimana teknologi seperti RPI, AI, Cloud, dan RPI berdampak pada sistem pengendalian manajemen perusahaan? Apakah teknologi ini masih mampu atau malah menjadi tantangan yang baru? Nah, yang ketiga ada apa saja perubahan struktur biaya yang muncul akibat digitalisasi, serta bagaimana akuntansi manajemen ini menyikapi hal tersebut. Nah, tiga pertanyaan ini akan menjadi benang merah sepanjang makalah dan presentasi selanjutnya. Lalu, apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam pembahasan ini? Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama, untuk memahami peran baru akuntansi manajemen dalam era digital, yaitu bagaimana seorang akuntan harus bertransformasi untuk tetap relevan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi bagaimana teknologi, khususnya ERP, AI, RPI, dan Cloud, di mana mengubah sistem pengendalian yang selama ini dilakukan secara konvensional menjadi terotomatisasi. Yang ketiga, untuk menganalisis dampak perubahan struktur biaya, baik dari sisi biaya tetap maupun biaya variabel, dan bagaimana strategi pengelolaannya yang harus disesuaikan. Nah, dengan demikian, dengan memahami ketiga aspek ini, nanti diharapkan kita tidak hanya siap untuk menghadapi perubahan, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di lingkungan kita kerja. Nah, mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perubahan peran akuntansi manajemen. Nah, di era transformasi digital, saat ini akuntansi manajemen mengalami perubahan peran yang cukup drastis. Dari yang sebelumnya akuntan hanya bertugas untuk mencatat transaksi dan juga membuat laporan keuangan yang secara historis, kini akuntan dituntut untuk menjadi mitra yang strategis bagi manajemen. Salah satu contohnya adalah kemampuan dalam analisis prediktif, di mana akuntan memanfaatkan big data dan statistik untuk memprediksi tren masa depan. Selain itu, pengambilan keputusan kini sangat bergantung pada data real time ya, dan visualisasi yang mudah dipahami. Dan yang ketiga,
Akuntan dituntut tidak hanya paham angka, tapi juga mengerti konteks bisnis, resiko, dan strategi perusahaan. Transformasi ini menuntut kita menguasai teknologi seperti Power BI, Python, hingga ERP berbasis cloud. Dengan begitu, kita bisa memberikan nilai tambah yang tidak bisa digantikan oleh mesin atau teknologi. Lalu, kira-kira bagaimana teknologi-teknologi ini mampu mempengaruhi sistem pengendalian manajemen? Selanjutnya akan kita bahas di slide berikutnya, yaitu dampak teknologi pada sistem pengendalian. Nah, pengendalian manajemen dulu itu sangat manual dan juga penuh dengan prosedur administratif ya. Sedangkan sekarang dengan adanya teknologi digital, semua menjadi lebih terotomatisasi dan juga lebih real time. Seperti Enterprise Resource Planning atau ERP yang memungkinkan perusahaan mengintegrasikan semua fungsi keuangan, mulai keuangan, logistik, produksi dalam satu sistem yang bisa diakses dalam secara real time. Juga AI juga digunakan untuk mendeteksi penyimpangan dan anomali transaksi secara otomatis. Hal ini mempercepat audit internal dan juga mengurangi human error. Jadi dengan bantuan AI dapat membantu kita untuk mengurangi human error. Lalu ada RPI atau Robotic Process Automation, di mana menggantikan tugas-tugas rutin seperti entry data, rekonsiliasi, hingga pemrosesan faktur. Jadi entry data sudah terotomatisasi by robot. Lalu ada cloud. Cloud computing ini memudahkan akses lintas departemen dan juga lokasi, dan memungkinkan kita melakukan pengawasan secara jarak jauh dengan menggunakan cloud ini. Nah, semua ini membuat sistem pengendalian menjadi lebih efektif, transparan, dan juga responsif terhadap perubahan. Nah, selanjutnya akan kita lihat ya bahwa ERP ini sangat membantu menciptakan sistem pengendalian berbasis integrasi. Misalkan kita melacak seluruh siklus produksi dari bahan baku hingga penjualan secara live itu bisa menggunakan ERP. AI juga bisa untuk mendeteksi kecurangan, seperti dia bisa memberikan rekomendasi berbasis data historis dan juga pola yang terdeteksi. RPI tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga konsistensi dalam proses akuntansi. Nah, selain sistem pengendalian, hal lain yang terpengaruh oleh digitalisasi adalah struktur biaya. Mari kita bahas perubahan struktur biaya dan respons. Nah, digitalisasi juga menyebabkan pergeseran ya dalam struktur biaya perusahaan. Dulu perusahaan hanya mengeluarkan biaya tetap seperti pembelian perangkat keras atau lisensi software saja. Tapi dengan adanya digitalisasi atau transformasi digital ini, perusahaan banyak yang beralih ke model langganan, di mana ini adalah menambah biaya variabel. Misalnya penggunaan software seperti SAP atau Microsoft Dynamics yang berbasis cloud, biasanya itu dihitung per biaya langganan itu per user per bulan. Ini membuat biaya lebih fleksibel, namun juga memerlukan strategi pengelolaan biaya yang lebih dinamis. Akuntansi manajemen perlu merancang budgeting yang agile, membuat simulasi skenario, dan melakukan cost-benefit analysis untuk setiap investigasi digital. Respon yang cerdas juga diperlukan terhadap perubahan biaya ini agar menentukan keberlanjutan dan juga profitabilitas perusahaan ke depannya. Setelah kita melihat dampak dari peran, lalu ada sistem pengendalian, dan yang terakhir adalah biaya, sehingga kita dapat simpulkan bahwa transformasi digital membawa dampak yang sangat luas dan mendalam terhadap akuntansi manajemen. Yang pertama, peran akuntan tidak lagi administratif, tapi strategis dan berbasis data. Yang kedua, sistem pengendalian menjadi lebih canggih dan efektif berkat adanya AI, ERP, dan juga RPI serta cloud. Yang ketiga, struktur biaya berubah dari yang statis menjadi lebih fleksibel dan perlu adanya pendekatan manajerial yang lebih adaptif. Nah, oleh karena itu, kita harus mampu menguasai teknologi dan tetap berpikir kritis. Dengan begitu, kita akan menjadi bagian dari solusi dan juga memanfaatkan teknologi digital ini secara maksimal untuk keperluan tugas sehari-hari kita. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dalam menghadapi era digitalisasi, terkhusus dalam akuntansi manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.